untuk bapak-bapak di sana, bapak-bapak pemerintah yang mengambil kebijaksanaan, tolong acara-acara yang akan diadakan di Bali, tolong Pak dikawal supaya tidak kami di prank Pak. Kami rasanya sedih sekali mendengar bahwa aduh batal lagi ini dua kali Pak. Jangan lagi ya Pak ya. Terima kasih. Saya harapkan kepada pemerintah agar disalurkan sesuai jalurnya. Ya, jadi jangan sampai bocor gitu ya. Jangan sampai bocor. Sistemnya itu Ya. juga harus benar-benar. Perempuan jangankan keluar negeri, kita di sini aja kadang-kadang pulang malam. kadang-kadang pulang malam, padahal kan ada shift malam ya. Kadang-kadang itu juga yang menjadi salah satu tantangan ya. Stigma masyarakat pulang jam 11, jam 12, kemana ya mereka? Padahal keluaran hotel shift-shiftan. Gantian. Para orang tua juga sudah mulai mengerti bahwa kita di Bali terutama pariwisata kan. Jadi ya harus diikhlaskan anaknya, terutama perempuan ya dengan adanya shift-shift itu kan. Jadi, apalagi yang keluar negeri gitu. Kembali lagi di channel YouTube Hanura Bali Official. Hari ini luar biasa spesial. Saya kedatangan dua orang Sri Kandi yang cantik-cantik dan cerdas, sepertinya juga banyak pengalaman di dunia pariwisata. Tiang dengan Ibu Ide Ayu Sugiantari. Ibu Dayu, swastiastu. Swastiastu Pak. Dengan ya sehat selalu ini Bu. Ini juga warnanya Hanura yang cerah sekali. Yang kedua ini kita ketemu lagi Ibu Willis, biasa dipanggil beliau tapi nama lengkapnya Ibu Nyoman Willis Rumsini. Swastiastu Ibu. Swastiastu, selamat siang. Siang Ibu, ini kayaknya auranya semakin positif ini dari dua orang Sri Kandi kita. Harus semangat. Harus semangat. Apalagi jelang 2024. Ini saya ada hal yang ingin saya gali sebenarnya Bu. Ini kan dua tokoh Hanura, politisi atau pengurus di DPD nggih. Pengurus di DPD Partai Hanura Bali dengan latar belakang yang bukan kaleng-kaleng lah. Praktisi pariwisata, pernah punya pengalaman banyak baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mungkin Ibu Dayu pernah ke luar negeri atau bisa cerita nanti dengan kita. Ini yang menjadi pertanyaan juga saya dengan teman-teman, termasuk mungkin anak-anak Gen Z ya. Kalau mau berkarir di pariwisata, khususnya perempuan, seperti apa? Apa peluangnya, apa tantangannya, termasuk mungkin bagaimana agar karirnya bisa terus meningkat lah, termasuk menghadapi, tanda kutip mungkin ada stigma-stigma tertentu, misalnya kalau kita bekerja di sektor-sektor tertentu, apalagi kalau mungkin ada yang di profesi tertentu misalnya gitu. Nah, mungkin Bu Willis atau Bu Dayu bisa sharing dengan kita dari sisi background dong Bu. Kira-kira Ibu Dayu mungkin dong nanti baru kita yang ke Bu Willis. Bu Dayu ini backgroundnya sebelumnya sempat di mana Bu kalau di dunia pariwisata? Bahkan sampai sekarang masih ya? Sekarang udah enggak lagi. Udah enggak, tapi masih di sektor pariwisata apa di luar itu? Iya, masih di sektor pariwisata. Masih di, oke. Kalau background sebelumnya pernah di mana saja Bu? Saya dari muda lah kita bicara gitu. Ini mungkin nanti bisa jadi inspirasi lah bagi perempuan-perempuan muda di Bali gitu. Ya, selamat siang semuanya. Senang sekali sekarang kita berada di sini ya. Podcast ini baru pertama kali buat saya. Nama saya Dayu. Saya latar belakang dari pariwisata, sekolah perhotelan, zaman dulu tapi. Di kampus apa Bu kalau boleh disebut? Di BPLP kalau dulu, sekarang namanya STP Bali. STP Bali. Nusa Dua. Oh, sudah menjadi sekarang Politeknik ya? Politeknik kalau nggak salah. Politeknik apa gitu namanya? Yang di Nusa Dua ya? Bener nggak boleh menjadi Politeknik sekarang? Oke. Situ berawal dari situ saya bekerja di hotel di kawasan Nusa Dua, lumayan lama ya. Terus saya dapat kesempatan juga bekerja di kapal pesiar. Oh luar biasa. Pernah di kapal apa Bu kalau boleh tahu? Di salah satu yang besar pasti ya. Besar, ya. Itu berapa tahun di sana Bu? Cukup lama. Oke. 11 kontrak saya di sana. 11 kontrak, berarti mungkin sekitar 8-9 tahun jadinya, kira-kira? Iya. Lebih ya? Oh, itu di posisi apa Bu waktu itu? Di housekeeping. Oh, housekeeping. Apa pengalaman menarik ketika Ibu di kapal? Karena kan belakangan ketika pandemi kan
tenaga teman-teman kita yang kerja di kapal pesiar kan pulang gitu. Tapi setelah pandemi mereda, bahkan booming lagi, agen-agen sekarang saya dengar kebanjiran order begitu ya untuk memberangkatkan itu. Ini kan menjadi peluang kerja yang sangat tanda kutip mungkin menjadi salah satu idaman lah untuk generasi muda Bali, baik yang laki-laki maupun yang perempuan gitu. Kira-kira apa Bu pengalaman di sana waktu di kapal pesiar? Sebenarnya saya sekarang udah nggak di situ lagi. Sebelumnya lah. Ya, sebelumnya sangat banyak pengalaman yang saya dapatkan. Ya salah satunya adalah ya tentunya jalan-jalan ke luar negeri tanpa biaya. Jalan-jalan gratis tapi dapat cuan gitu ya. Itu pentingnya. Tapi kalau dilihat kan saya bekerja bukan jalan-jalan. Tapi bonusnya lah. Nilai plusnya adalah dapat kita mengenal bagaimana dunia luar, bagaimana kita juga mempelajari sedikit-sedikit bagaimana mereka di masyarakat itu, sistem kerjanya ya tentunya. Etos kerja gitu ya. Etos kerja ya sangat berbeda dengan hotel di land base gitu. Di daratan. Di darat. Oke. Karena kan juga nggak ada liburnya kan? Situ nggak ada libur. Tetapi beberapa kali juga kita dikasih libur. Oh gitu. Oke. Sebelum saya lebih lanjut ke Bu Dayu, menarik mungkin nanti apa yang bisa di-share atau mungkin juga tips bagi anak-anak muda yang ingin ke kapal pesiar khususnya. Saya ke Bu Wilis dulu. Nah, Bu Wilis ini kalau nggak salah sekarang salah satu apa ya istilahnya? Mungkin salah satu apa istilah kalau di pariwisata itu kalau mungkin direksi atau apa gitu. Artinya salah satu pimpinan lah di sebuah hotel ternama. Saya nggak sebut namanya. Saya nggak sebut namanya. Kita selalu bersyukur. Ya, ini kan Ibu mungkin mengawali dari mana gitu sampai pada titik sekarang menjadi salah satu pimpinan lah di sebuah hotel yang sangat ya lumayan terkenal lah di Bali gitu. Sangat bersyukur seperti yang saya bilang tadi bahwa apa yang kita alami saat ini, apa yang terjadi perlu proses. Makanya untuk setiap mungkin adik-adik yang akan berkarir di pariwisata, jangan takut dengan proses. Jangan pantang menyerah dengan setiap keadaan dan situasi. Yang jelas harus fokus. Jadi saya mulai bekerja itu dulu namanya di salah satu hotel di Kuta. Itu mulai tahun 92. Berarti kalau boleh saya tahu itu mulai umur berapa atau habis kuliah atau habis kuliah? Ya, kuliahnya kuliahnya di Universitas Warmadiwa saya sebut ya. Oke. Itu berarti bukan pariwisata jurusannya? Bukan. Oke. Apa Bu backgroundnya Ibu? Saya di sastra. Tapi sastra Inggris. Ya. Nah, tapi bahasa Inggrisnya masuk backgroundnya. Jadi waktu itu saya ya memang Bali kan memang pariwisata ya, makanya seperti yang kita ketahui kemarin bahwa pandemi sangat berdampak banget karena memang pariwisata. Jadi mulai tahun 92 pada akhirnya saya hotel itu ya sampai saat ini begitu banyak proses lah ya. Begitu banyak proses. Pertama kali sebagai apa masuknya Bu? Reception. Oke. Sebagai reception. Jadi sebagai reception di sana kurang lebih ya. Memang saya di satu hotel itu saja sih memang dari awal saya berkarir itu. Jadi dari awal sampai sekarang? Setelah itu hotel itu berhenti operasional, saya ikut di pemilik hotel yang sekarang. Oke, berarti baru 2 tempat kerja lah jadinya. Iya. Padahal kalau yang saya tahu orang-orang yang di pariwisata biasanya istilahnya cepat lompat gitu, karena mengejar karir atau mengejar posisi. Kenapa Ibu bisa begitu lama? Nah, mungkin karena nyaman itu ya. Makanya kadang-kadang satu hal yang tidak bagus juga jangan stuck di kenyamanan. Tetapi kembali ada orang bilang bahwa dalam lingkungan kerja yang nyaman itu kita akan memberikan hasil yang maksimal. Jadi mungkin saya mau memberikan hasil yang maksimal. Dan pada akhirnya ya ditempa juga di situ karena di situ kan kita di rolling juga aja kita ke sales, jadi semua departemen kita dapat. Ya sebenarnya menurut saya sih poinnya itu artinya bukan kita pindah-pindah mengejar posisi, tapi walaupun seperti Ibu bilang di satu tempat kerja itu kan satu menunjukkan menurut saya adalah loyalitas. Pasti orang ini loyal. Tapi yang kedua pasti ada solusi ketika kita ingin mendapatkan pengalaman untuk posisi yang berbeda. Tadi rolling yang Ibu sampaikan. Rolling itu dan semua departemen itu saya dapatkan saat itu dengan banyak tempaan, dengan general manager yang berganti-ganti itu kan semua pimpinan punya style masing-masing. Ada yang memang strike, ada yang memang tugasnya, ada semua punya kelebihan masing-masing yang membuat saya belajar di sana. Banyak belajar apa?
apa yang harus saya lakukan kalau situasinya seperti ini. Itu mungkin tidak saya ucapkan, tapi saya orangnya melihat dan saya akan, oh ini bagus buat saya, seperti itu. Pada akhirnya ya sampailah pada titik saat ini, puji Tuhan, Astungkare, tetap bersyukur pokoknya. Yang penting pokoknya bersyukur. Posisi sekarang kalau boleh disebut, walaupun nggak nyebut nama hotel, misalnya posisi sekarang apa, Bu? Saya sebagai owner ya. Owner? Salah satu hotel. Owner Representatif. Ya, Oke. Jadi istilahnya orang kedua setelah owner gitu ya, atau setelah GM atau bagaimana? Tangan kanan ya. Tangan kanan owner. Ya, seperti itu. Tapi kan ada struktur organisasi bahwa saya ditempatkan sebagai itu, ada dirut yang saya bertanggung jawab kepada dirut. Oke. Nah, saya mungkin ke Bu Dayu dulu sedikit. Kita bicara soal misalnya peluang dan tantangan, Bu, bagi anak-anak muda. Karena tadi Ibu Wilis sampaikan bahwa Bali tidak lepas dari pariwisata. Kebanyakan anak-anak muda kita kalau ditanya mungkin mayoritas, saya nggak punya data, tapi sepengamaran saya pasti mayoritas akan punya cita-cita bekerja di sektor pariwisata. Entah apapun itu, yang jelas di industri ini, di hospitality gitu. Nah, kira-kira dengan pengalaman yang Bu Dayu punya, mungkin nanti Bu Wilis juga kita nyambung, apa yang harus disiapkan, Bu, oleh anak-anak muda kita ketika ingin terjun ke dunia pariwisata atau hospitality ini, gitu, dengan peluang dan tantangan yang ada gitu. Iya, tentu basicnya adalah pendidikan dulu ya. Iya. Kita di pariwisata dengan berbagai aspek ini pendidikan tuh sudah banyak sekali, terutama di Bali ya. Tersedia banyak sekali sekolah-sekolah pariwisata sekarang. Ya, baik yang vokasi maupun yang memang sampai S1 gitu. Iya. Jadi itu dasarnya. Di samping itu bahasa itu harus dipegang. Ya, bahasa adalah apa dibilang jendela dunia ya. Jendela dunia, ya. Oke. Jadi tapi sekarang saya sudah melihat banyak sekali anak-anak yang sudah mulai melek ya. Ya, mereka bahasa Inggris, bahkan dengan adanya kursus-kursus bahasa Inggris juga sudah ini. Jadi intinya sekolah dulu, artinya pariwisata itu basic di situ dulu, nanti baru pelan-pelan mempelajari apa culture di negara-negara lain kalau bagi yang ingin ke keluar, atau ke kapal pesiar misalnya. Misalnya kapal pesiar, dan tidak hanya kapal pesiar, di darat juga banyak sekali sekarang kesempatan gitu. Jadi anak-anak milenial sekarang tuh udah melek banget. Dengan adanya media sosial juga kan. Mungkin saya itu menarik. Mungkin nanti saya akan perdalam sedikit kalau soal yang kapal pesiar misalnya. Apa mungkin ada persiapan berbeda dibanding yang di base atau di land atau di daratan. Nah, kalau Bu Wilis kira-kira apa yang menjadi poin-poin khususnya ini bagi yang anak-anak muda kita yang perempuan misalnya, karena kan tantangannya pasti berbeda gitu dengan yang laki-laki, apalagi kalau tadi misalnya mau ke luar negeri kan pasti tanda kutip beda juga tantangan persiapan baik secara mental maupun juga yang lain gitu. Ya, melanjutkan Bu Dayu tadi, memang benar ya bahwa pendidikan itu nomor satu ya, skillnya kalau udah mau terjun ke dunia pariwisata ya harus bahasa, itu harus, dan itu udah mutlak gitu ya. Jadi itu semua itu hal yang mutlak. Jadi yang tidak kalah penting adalah mental. Mental, apalagi kita bicara seorang perempuan. Yang kita sekarang ada di Bali. Jadi yang saya lihat bahwa saudara teman-teman yang sudah Hindu ya, tantangan itu malah lebih ini karena ada aspek adat budaya yang harus pagi-pagi mereka, selain mereka mengurus keluarga, tapi ada juga yang harus mereka menyambut beraya. Itu yang penting, itu yang tantangan. Apalagi sekarang ini Mogalungan, Bu. Mogalungan belum beli banten. Saya sering dapat, Bu, kita agak terlambat ya datang karena kita ada dari karyawan. Ya memang itu tantangannya. Itu tantangannya. Tetapi kembali satu, mental itu, bahwa satu, kita adalah perempuan yang kuat, perempuan yang tangguh. Bahkan saya sempat baca di mana gitu, ada salah satu ada tulisan atau juga bahkan pakar yang bilang perempuan Bali ini kategori salah satu perempuan paling tangguh di dunia gitu. Itu yang saya setuju. Dengan perannya bukan hanya double, bahkan triple atau 4 gitu, 5, 6 dan. Ya betul. Jadi banyak sekali ini, dan saya bangga sebagai orang Bali, saya bangga. Sebagai seorang pekerja juga saya bangga. Kami perempuan-perempuan bangga karena melakukan tugas-tugas itu dan semuanya bisa. Dan jangan salah,
banyak sekali tokoh-tokoh perempuan, pemimpin-pemimpin di perusahaan yang dipegang oleh perempuan. Jadi kiranya itu menjadi inspirasi untuk adik-adik semua. Jangan takut untuk berkarya. Ya nggak jauh-jauh ini di depan Anda semua ini, Bu Wilis, Bu Dayu gitu ya. Oke. Pokoknya jangan takut untuk meraih mimpi, menjadi teladan, tetapi juga menjadi teladan di rumah. Di rumah, baik di tempat kerja. Oke. Mungkin saya ke Bu Dayu sedikit tadi, yang disinggung juga oleh Bu Wilis, perempuan Bali itu tangguh gitu, Bu. Pandangan Ibu, termasuk juga kan sekarang Ibu menjadi politisi, apalagi seorang politisi. Bu Wilis juga pengurus di Hanura, kan ketangguhan itu memang diperlukan gitu. Bagaimana menurut Ibu? Ya, baik konteks pekerjaan maupun juga konteks di politik gitu misalnya. Iya. Kalau soal ketangguhan sih, ya saya setuju. Ya memang di masyarakat sekarang itu juga sudah terbukti ya. Sudah mulai wanita-wanita, perempuan-perempuan Indonesia ya, bukan hanya Bali aja, Indonesia banyak sekali yang sudah mencapai karir yang tertinggi, baik di instansi maupun di masyarakat. Jadi ya memang harus kita menjadi wanita kuat. Udah kuat, oke. Ya itu juga mungkin menjadi modal ketika menghadapi tantangan dunia pekerjaan, dunia pariwisata atau hospitality yang mungkin tantangannya sedemikian kompleks. Apalagi kalau yang bekerja di luar kan bergaul dengan multi etnis, multi ras, dengan berbagai latar belakang sosial budaya, termasuk pressure-nya mungkin lebih tinggi. Nah, mungkin sedikit saya bicara sedikit tantangan nih, nanti saya sambung ke Bu Wilis. Tantangan Bu, kalau spesifik misalnya dengan pengalaman Ibu di kapal pesiar gitu, bagi teman-teman atau generasi muda Bali, perempuan khususnya yang ingin di kapal pesiar, kira-kira apa tantangannya Bu? Termasuk mungkin apakah ada stigma-stigma tertentu dan sebagainya? Saya sependapat tadi dengan Ibu Wilis yang mental utama yang paling harus dipersiapkan bagi adik-adik ya yang berencana mau keluar negeri, terutama para perempuan. Stigma-stigmanya itu pastinya. Perempuan jangankan keluar negeri, kita di sini aja kadang-kadang pulang malam, padahal kan ada shift malam ya. Kadang-kadang itu juga yang menjadi salah satu tantangan ya. Stigma masyarakat pulang jam 11, jam 12, kemana ya mereka? Padahal keluaran hotel shift-shiftan. Gantian. Kan kita nggak bisa milih juga kalau nggak salah gitu. Kalau si pagi ya jam 7, ya normalnya 7 sampai sore lah ya. Tapi kalau sore, perempuan dari jam 2 umpamanya sampai jam 10 malam. Pulangnya kan belum lagi ini jam. Jadi stigma yang memang seperti itu, tapi ya saya berpikir sih sekarang semua sudah pada udah bergeser kan. Masalah yang para orang tua juga sudah mulai mengerti bahwa ya Pak, kita di Bali terutama pariwisata kan, jadi ya harus diikhlaskan anaknya, terutama perempuan ya dengan adanya shift itu kan. Jadi, apalagi yang keluar negeri gitu. Ya kalau ada keluarga. 8 bulan kalau salah kontrak Bu ya. 8 bulan. 8 bulan ya. Juga fisik itu harus kuat. Ya apalagi di kapal tadi kerjanya kan beda dengan kalau kita di darat atau di Bali yang ada libur Sabtu Minggu gitu misalnya. Kalau di kapal kan setahunan tidak gitu. Nah, kalau Bu Wilis tadi kembali ke soal stigma tadi, tapi kalau dalam konteks yang lain misalnya posisi gitu Bu. Ya selama ini kan juga menjadi catatan tersendiri bahwa dalam konteks kita kesetaraan gender, saya lupa penelitiannya, tapi kalau secara general laki-laki yang menempati posisi strategis baik di instansi swasta atau bisnis atau pemerintahan apalagi itu kan lebih banyak laki-laki ya. Perempuannya masih sedikit persentasenya gitu. Bagaimana menurut Ibu gitu? Walaupun Ibu sudah berada pada posisi puncak tadi gitu, posisi menjadi level eksekutif atau pimpinan begitu. Ya mungkin itu tidak bisa kita geser memang 100%. Tetapi saya lihat saat ini sudah mencapai 95% lah untuk kesetaraan pimpinan itu ya. Nggak terlalu jauh saya lihat kita lihat di pemerintahan banyak kabit-kabit bahkan kabag yang perempuan bahkan kadis juga di Bali kan ada kan. Saya ingat sekali itu zaman saya ngurus untuk IMB itu kadisnya perempuan loh di Bali misalnya di Bali. Kadis perizinan saat itu saya nggak sebut nama, perempuan. Jadi buat saya itu adalah stigma yang memang melekat. Tidak bisa itu di-delete gitu. Tidak ada stigma itu bahwa perempuan laki-laki akan lebih banyak menguasai dalam tanda kutip pimpinan-pimpinan. Tetapi jangan hal itu membuat terus para perempuan
nak mulo gitu, Oh, jangan ya. Jadi patah semangat jangan. patah Oke. semangat. Tetapi yuk kita perempuan-perempuan Indonesia rebut dalam tanda kutip pimpinan itu dengan berkarya yang bagus. Tapi jangan lupakan kodrat, itu tetap harus. Iya. Kodrat itu memang yang membuat memang ya kan memang perempuan kalau di struktur organisasi keluarga itu memang dia nurut nih di bawah artinya kan. Tetapi jangan salah, juga penolong kuat dia. Penopang bahkan ekonomi keluarga kan. Oke. Nah, ini bicara saya sedikit bergeser ke hal-hal yang menjadi concern Bali ya, khususnya di sektor pariwisata, karena Sri Kandi berdua ini, ibu-ibu ini yang sangat luar biasa pengalamannya, mungkin bisa memberikan masukan lah kepada pemerintah kita. Belakangan banyak persoalan dialami Bali, mulai dari wisatawan berulah, kemudian hal-hal yang dianggap menodai kesucian, baik misal di gunung, wisatawan berulah di gunung atau di pura atau tempat-tempat suci atau hal-hal atau benda-benda yang disakralkan dan sebagainya. Nah, terakhir kan Pak Gubernur juga mengeluarkan semacam surat edaran, do and dance kalau nggak salah, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wisatawan, dijabarkan secara detail. Kemudian juga sekarang yang lagi rame sedang digodok rancangan peraturan daerah yang nanti Bali akan memungut pungutan kepada wisatawan senilai yang direncanakan oleh Pak Gubernur, walaupun nanti dikatakan ada aturan teknisnya sebesar kira-kira $10 atau kalau dikurskan 150.000 rupiah per kepala khusus wisatawan asing yang ke Bali, baik yang datang langsung dari luar negeri maupun dari daerah di luar Bali atau di provinsi lain misalnya, yang jelas mereka masuk ke Bali. Nah, pandangan Ibu Wilis sama Bu Dayu terhadap perkembangan pariwisata terkini itulah, baik konteksnya wisatawan berulah maupun nanti akan ada pungutan. Mungkin silakan Bu Dayu, mungkin boleh duluan, nanti Bu Wilis bisa lebih menambahkan gitu. Baik, kalau masalah peraturan yang akan dikeluarkan itu, saya pribadi sangat setuju. Karena setelah saya melihat-lihat budaya yang ada di Bali, terus tempat-tempat bangunan yang sering dikunjungi oleh para wisatawan itu memang harus dijaga. Ya, perlu biaya perawatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan. Jadi itu, tapi saya harapkan kepada pemerintah agar disalurkan sesuai jalurnya. Ya, jadi jangan sampai bocor gitu ya. Jangan sampai bocor. Sistemnya itu juga harus benar diinikan. Ya, perlu orang-orang yang pintar untuk mengolah ya, untuk menyalurkan mana ini ya. Dan benar-benar jadi wisatawan yang datang ke Indonesia merasa itu nyaman gitu, merasa lebih, ini sekarang bagus, sudah dibuka dengan diperbaiki dengan maksimal gitu. Jadi mereka nggak rugi, nggak apa-apa lah gitu. Jadi nggak merasa rugi gitu ya, atau tidak merasa ini nggak bermanfaat gitu ya. Kalau Bu Wilis, pandangannya Bu selaku praktisi juga, karena ini kan ada kekhawatiran juga akan nanti bisa dianggap melemahkan daya saing atau wisatawan nggak akan berkunjung, atau tadi ada kekhawatiran ini benar nggak penyalurannya bocor nggak atau bagaimana gitu? Ya, tentu apa yang sedang diperbincangkan sekarang di atas itu ada tujuan yang baik, gitu ya. Karena melihat situasi yang kita bicarakan tadi, Bapak bilang bahwa adanya banyaknya wisatawan yang berulah, itu saya juga jujur mangkel banget melihatnya hal-hal seperti itu. Sepertinya mereka kok tidak ada tidak punya respect sama sekali. Padahal di negara lain mereka tertib loh kan gitu. Tertib ya. Jadi kok di Bali jadi berulah gitu. Ya, saya pikir ini sistem. Sistem mereka masuk ke sini itu harus benar-benar security kita benar-benar harus memang strict untuk supaya wisatawan itu merasa bahwa saya datang ke Bali itu saya harus elegan, menghormati budaya di sini, mentaati aturan-aturan. Jadi sistem yang harus memang itu concern yang utama. Kalau sistem itu sudah benar-benar diterapkan oleh setiap stakeholder, saya pikir tidak akan terjadi seperti itu. Celah-celah itu tidak akan. Ya, jadi harus memang tegas. Jadi saya setuju sekali sama tokoh perempuan yang saya sangat kagum, menginspirasi. Saya sangat setuju dengan, boleh saya sebut nama, Ibu Niluh Jelantik. Itu salah satu menginspirasi saya. Saya salut dengan segala perjuangan yang Ibu Niluh lakukan. Jadi harus ada banyak
tokoh-tokoh seperti itu. Ya, Jadi berani dia bersuara. perempuan loh. Ya, berani bersuara. Jadi itu benar. Jadi harus kalau semua stakeholdernya bisa tegas, ini kan masalah tegas ya. Tegas yang utama. Jadi tidak akan terjadi kebocoran. Kalau memang akan dipungut, oke lah, kalau itu menjadi keputusan yang di atas, nggak apa-apa dipungut, tetapi penggunaannya jangan sampai bocor-bocor. Nanti banyak kita beli apa ya untuk supaya tidak bocor nanti kan gitu, udah ada seperti itu ya. Ditambah sana sini gitu. Jangan sampai, supaya apa? Jangan sampai, karena isu pariwisata itu kan cepat. Media sosial sekarang cepat. Apalagi nanti kalau misalnya dipungut ini kemudian ada isu bocor dikorupsi dah. Itu jadi akan parah lagi. Membuat maunya bagus tetapi malah wisatawan bunuh diri. Jadi itu mesti harus menjadi concern. Dan saya pikir bapak-bapak di atas sudah memikirkan hal itu ya. Kita berharap supaya itu benar-benar tidak hanya dipikirkan, tidak hanya dibicarakan, tidak hanya dituangkan dalam kertas, tetapi pelaksanaannya yang paling penting. Itu yang kita harapkan sebagai pelaku pariwisata, karena dampaknya nanti ke kita. Ya, apalagi kalau itu kalau nggak salah, kalau misalnya asumsinya wisatawan asing ke Bali 4,5 sampai 5 juta, kita kalikan 150.000, mungkin ratusan miliar atau bahkan menyentuh triliunan gitu. Dan itu kan baru akan dibungut katanya 2024 kan begitu, Bu. Sebentar lagi loh 2024. Ya, lagi setahun gitu. Jadi saya pikir bagus untuk dipersiapkan sistemnya. Ya, karena itu kan akan menjadi mungkin pemasukan bagi Bali, apalagi sekarang di tengah isu juga keuangan Pemprov kita kan katanya defisit gitu, kekurangan anggaran hampir 1,9 triliun. Kalau itu bisa kan, itu bisa menutupi lah nanti misalnya kekurangan-kekurangan. Nah, bagaimana menurut Bu Dayu gitu, Bu? Apakah ini memang tanda kutip bisa menjadi salah satu sumber pemasukan bagi Bali yang selama ini tergantung hanya kepada pajak kendaraan bermotor gitu misalnya? Iya, pastinya memang bagus itu sebenarnya, ide itu bagus sekali ya, asalkan nanti juga bisa membantu di sektor-sektor lain juga. Ya, termasuk dari pemanfaatan yang penting. Oke. Nah, saya sedikit bergeser juga kepada isu yang kemarin sempat hot juga gitu, mungkin bikin pelaku pariwisata gerah atau kepanasan gitu. Batalnya World Beach Game. Nah, ini di podcast kita yang pertama kita sempat singgung dengan Bu Wilis, kita berharap waktu itu terrealisasi pasca batalnya U20 di Bali. Tapi sekarang kan faktanya juga batal, walaupun memang kita nggak tahu sebenarnya. Kan katanya ini anggarannya nggak ada kalau dari KOI bilang, tapi kalau Menpora bilang anggarannya sudah disiapkan. Tapi whatever lah, terlepas dari itu mungkin Bu Wilis, Bu Dayu punya catatan lah. Intinya event-event besar yang ada di Bali yang sudah direncanakan jangan sampai bernasib batal kan begitu. Ini kan menyangkut citra, belum lagi kerugian secara material. Bagaimana mungkin Bu Wilis? Ya, kembali ya, memang benar pelaku pariwisata di Bali, karena kita di Bali ya, saya bicara tentang Bali, memang harus mengantisipasi dengan setiap kejadian-kejadian gitu. Anggaplah ini kejadian nggak terduga gitu, kalau istilahnya di manajemen mungkin post major gitu. Iya, karena kan kemarin itu persiapan hotel sebagai ini sudah ditunjuk. Termasuk salah satu hotelnya Ibu mungkin ya? Bergeser ke Nusa Dua sih, tapi kan sudah ditunjuk itu. Salah satu hotel di sana dia sudah mempersiapkan. Salah satu hal yang dia tidak lakukan, bahkan dia itu ada schedule renovasi. Kalau boleh saya dengar kan, dia udah ada schedule renovasi. Itu merenovasi khusus untuk World Beach Game. Maksud saya dia ada schedule renovasi hotelnya, tetapi karena dia ditunjuk sebagai bergeser. Itu dia postpone untuk ditunda untuk tidak merenovasi supaya tidak mengganggu persiapan untuk acara besar ini. Jadi seperti itu yang sudah membuat mereka bagaimana persiapan yang sudah dilakukan. Tetapi kembali, ya tidak terduga, akhirnya apa yang saya harapkan di podcast pertama tidak terjadi. Tetapi kembali ya, saya berpikir, saya setuju dengan Pak bahwa kita berharap ke depannya apapun yang akan dilakukan, acara-acara besar yang akan dibuat di Bali, tolong supaya itu dikawal, jangan sampai last minute batal dan itu citranya tidak bagus. Citra tidak bagus, ya tentu pendapatannya kembali kerugian, karena di situ ada karyawan yang sudah melihat, karyawan itu kan pintar ngitung ya. Mereka, saya ada World Game, saya ada bonus sekian, mungkin dia nyicil duluan gitu. Jadi terjadi itu. Karena kita kan karyawan juga ngitung, kalau dapat ini, wah berapa ya dapat servisnya ya kan gitu.
harus banyak dipersiapkan dengan baik. Komunikasi mungkin juga. Kalau Bu Dayu bagaimana? Saya pikir juga mungkin sudah dipersiapkan ya, mungkin satu dan lain hal di sonanya. Ya, memang harus siapkan dengan matang ya. Ya, termasuk pemerintah mungkin perlu ada nggak semacam jaminan ini nggak akan batal, atau kalau batal apa? Mungkin apa kompensasi atau apa tanggung jawab pemerintah itu kan nggak pernah ada, seingat saya gitu. Ya, saya pikir tidak akan berani. Oh, nggak akan berani. Oh, gitu. Iya. Tapi kan minimal harusnya kecuali ada pertanggungjawaban lah. Perubahan apa, misalnya cuaca atau apa, cancel apa pesawat atau apa itu kan sudah tidak ini. Okay. Kalau dari segi teknisnya itu saya pikir memang harus benar-benar fix dulu ya, minimal 50%, 60% baru kita publish gitu. Gitu, biar tidak. Istilahnya kalau ini kan batal gini kan publik di prank kan gitu. Iya, di prank jadi seolah seperti itu. Seolah-olah kan, walaupun memang narasinya atau argumentasinya angkara, tapi kan kita kunus nggak pernah tahu apa yang terjadi seperti Bu Dayu bilang di atas. Kan banyak sekali yang dikecewakan. Ya. Oke, ini sebenarnya nggak akan habis waktu kita dengan dua Sri Kandi ini, tapi karena Bu Dayu beliau ada kesibukan lain, nanti kita bahas di kesempatan berikutnya Bu dengan Bu Wilis juga. Kita banyak hal yang bisa kita diskusikan untuk menjadi inspirasi lah untuk teman-teman kita. Tapi terakhir sebagai sebuah closing, mungkin ada 2 poin pesan. Satu kepada generasi muda Bali, anak-anak muda Bali, khususnya juga yang perempuan, anak-anak muda kita. Karena saya punya anak perempuan Bu, jadi mungkin nanti kalau anak saya udah gede, saya titip ke Bu Wilis lah biar dapat inspirasi atau ke Bu Dayu. Baru hampir setahun setengah atau 15 bulan lah. Masih lama sih, tapi mungkin mudah-mudahan podcast ini nanti ditonton sekian tahun berikutnya dengan Sri Kandi kita yang hebat. Mungkin Bu pesannya dalam konteks persiapan untuk terjun ke industri ini. Yang kedua mungkin kepada pemerintah kita untuk perbaikan pariwisata Bali. Silakan mungkin Bu Dayu atau Bu Wilis duluan boleh. Untuk adik-adik khususnya perempuan yang ingin berkarir, pasti karena di Bali kita pariwisata ya, yang ingin berkarir di bagian pariwisata, satu, jangan takut untuk menerima setiap tantangan apapun. Jangan gampang menyerah, tetap bahwa saya harus berada on top, seperti itu. Dan jangan pernah malas dan jangan pernah takut untuk belajar. Jadi belajar dan gali setiap pengalaman, setiap kesempatan, ambil itu. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi jangan takut dengan stigma di masyarakat, karena saya pikir sekarang para orang tua tentu yang akan menjadi orang tua, adik-adik adalah kami yang sudah melakukan, yang sudah tahu bahwa walaupun pulang malam bagi anak perempuan dia itu memang sudah biasa, asalkan memang benar-benar bekerja. Kami orang tua tahu anak-anak kami bekerja di hotel mana gitu. Jadi jangan takut akan stigma-stigma seperti itu. Lakukan yang positif. Untuk bapak-bapak di sana, bapak-bapak pemerintah yang mengambil kebijaksanaan, tolong supaya setiap acara-acara yang akan diadakan di Bali, tolong Pak dikawal supaya tidak kami di prank Pak. Kami rasanya sedih sekali mendengar bahwa aduh batal lagi ini 2 kali Pak. Jangan lagi ya Pak ya. Terima kasih. Jangan lagi Pak ya. Itu kayaknya pesannya harus menusuk kepada jantung pemimpin kita gitu. Ya, Bu Dayu silakan. Pesan terhadap 2 poin tadi. Iya. Bagi adik-adik yang akan terjun ke dunia pariwisata, yang sekarang ini sudah bukan rahasia umum lagi ya, karena sudah meluas jangkauannya. Jadi persiapkan diri dengan baik, mental, dan jangan lupakan budaya yang kita punya khususnya di Bali. Jadi bila perlu kita harus menggali potensi-potensi diri dengan keterampilan kebudayaan, jadi bisa dipraktekkan di luar sana. Jadi itu akan menjadi nilai plus buat kita para wanita Bali. Ya, demikian dari saya. Terima kasih atas kesempatan ini, Pak. Ya, terima kasih Bu Dayu. Podcast berikutnya kita akan undang, ini kita belum bicara politik ini. betul. Ya, terima kasih pemirsa, sahabat-sahabat yang di rumah, juga mungkin para konstituen dari Hanura ya, ini menjadi inspirasi untuk kita semua, untuk anak-anak muda juga khususnya, untuk adik-adik kita yang perempuan. Tadi pesannya jelas, jangan takut dengan stigma, siapkan mental dengan baik, siapkan skill dengan baik. Demikian, terima kasih Bu Wilis, Bu Dayu, Suksuma. Ya, kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Salam hati nurani. Salam hati nurani. Terima kasih. Terima kasih.